Data menunjuk Mangalsutra Nakusha dan mengingatkannya untuk tidak berpikir bahwa ini adalah sebuah pernikahan tetapi adalah hukuman baginya dan juga Nakusha. Data duduk dengan mata tertutup. Nakusha datang dan mendekati Data dengan maksud ingin membersihkan lukanya. Data membuka mata dan Naku berkata bahwa terdapat darah di wajah dan tangannya. Data melompat dan menakuti Naku. Dia menyuruh Nakusha untuk berhenti melakukan drama pura-pura peduli terhadapnya. Data menambahkan bahwa dirinya tidak akan pernah luluh dengan tindakannya. Data terus mengatakan bahwa darah yang ada padanya adalah darah orang lain, tetapi Data menyuruh Naku melihat sisi dalamnya yang terluka akibat dirinya. Data juga berkata bahwa luka yang diberikan Nakusha tidak akan pernah menutup. Data kembali menodongkan senjata kepada Nakusha. Ai berada di dapur dan tengah mengkhawatirkan Nakusha. Lela dan Rup muncul dan memaksa Ai untuk memberikan makanan kepada Nakusha karena dia belum makan sejak kemarin. Ai pun membawakan makanan untuk Nakusha dan beranjak pergi. Lela dan Rups berkata bahwa sekarang mereka akan lebih banyak melihat hal yang menyenangkan antara Ai dan juga Data. Baji naik ke lantai atas dan khawatir melihat Data yang akan pergi sendirian. Data menyuruh Baji duduk dan mereka lalu membicarakan tentang seorang lelaki yang telah kembali bernama Ana. Nakusha mendengarkan pembicaraan mereka dengan seksama. Data menyuruh Baji pergi dan menemukan kebenaran dari mulut si pengkhianat. Ai datang ke kamar Data dengan membawa makanan untuk Nakusha. Ai menjadi cemas melihat darah pada wajah Nakusha. Data muncul dan menghina Ai, lalu Data melihat makanan di tangan Ai dan menyindirnya. Ibu mertua, aku tahu kau membawakan makanan untuk Nakusha dan bukan untukku. Tetapi istriku ini tidak punya waktu untuk makan karena dia akan pergi keluar bersamaku. Data menyeret Nakusha bersamanya. Kala, Sahib dan Sikor melihat Data membawa Nakusha. Kala menghentikan Data dan bertanya mengapa dia menghukum dirinya sendiri hanya demi Nakusha. Data mengabaikan Kala dan bergegas pergi. Setelah Data pergi bersama Nakusha, Lela dan Rup muncul untuk menghina Ai. Ai pun pergi ke dapur dan menangis mengeluarkan sesak di hatinya. Di dalam hutan seorang lelaki terikat di atas pohon, kemudian diturunkan dengan kepala di bawah. Baji dan anak buahnya memukulinya. Data ke sana dengan Nakusha. Nakusha takut melihat apa yang terjadi di hadapannya. Data menyuruh Nakusha turun dari mobil, kemudian Data ganti memukuli lelaki tadi hingga dia mengaku. Data menyuruh Nakusha mendekat kemudian bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan pada seorang pengkhianat. Data menodongkan senjata kepada lelaki itu dan kemudian menodongkan senjatanya pada dahi Nakusha. Data kemudian memberikan senjatanya kepada Nakusha. Dia berteriak pada Nakusha agar memegang senjatanya. Nakusha hanya diam saja. Data pun membuat Naku memegang senjata tersebut dan menyuruhnya menghabisi lelaki itu. Naku ketakutan dan mulai menangis. Tangan Naku bergetar. Data bergerak ke belakang Naku dan membuat tangan Naku memegang senjatanya. Lalu Data menarik pelatuknya. Naku syok dan seketika menjadi lemas hingga terjatuh ke tanah. Nakusha menangis dengan senjata di dekatnya. Data memungut senjatanya dan menodongkannya ke dagu Nakusha, serta membuatnya berdiri kembali. Nakusha mendekat dan berkata, kau ingin menjadi istri Data, bukan? Sekarang lihatlah bagaimana kehidupanku. Jika kau ingin terus hidup, kau harus terbiasa menembak dengan senjata. Kalau kau takut hanya pada tembakan pertama dan tanganmu gemetaran, bagaimana kau bisa menjadi istri seorang Data? Jika kau ingin menerimamu sebagai istriku, kau harus membunuh dan menggunakan senjata ini. Data lalu mendorong Nakusha dan Nakusha pun menangis. Data lalu menuruh Baji, membuat lelaki tadi mengaku. Data menambahkan bahwa Ana mengetahui semua tentang dirinya dan Ana ingin menyalahi peraturannya. Ana terlihat berada di dalam booth bersama anak buahnya.
Mereka melempar jaring ikan ke laut dan ketika semuanya jaring penuh dengan ikan, mereka menariknya. Anak buah Ana memotong salah satu ikan lalu mengeluarkan emas dari perut ikan. Ana menjadi sangat senang dan membacakan sajaknya. Data menyuruh Baji menghubungi Ana. Data dan Ana kemudian saling berbicara. Data berkata bahwa dirinya terlahir di laut dan mengetahui laut dengan sangat baik. Data berkata, "Jangan berpikir kau bisa menjebakku. Lihat di sekelilingmu, mungkin saja kau yang terjebak di perangkapku." Data pun memberitahu Ana bahwa dirinya sudah menipunya. Ana menyadari bahwa emas dalam perut ikan adalah emas palsu. Data memberitahu kembali bahwa itu hanya taktik untuk memancingnya keluar dari sarangnya. Data kemudian menyerang anak buah Ana dan disarangnya saat Ana tidak ada di sana. Kemudian Data memberitahu Ana bahwa dirinya akan berkeliaran di jalanan tanpa perlindungan dan tanpa senjata. Data menambahkan jika dia mempunyai nyali untuk melakukan sesuatu padanya, maka dia harus mencobanya. Baji dan aku berusaha membujuk Data untuk merubah pikirannya karena mereka menyadari keputusan Data sangat membahayakan, tetapi Data menolak bujukan mereka. Ana pergi ke sarangnya dan menemukan semua anak buahnya sudah mati kecuali seorang lelaki yang terluka parah. Ana kemudian bertanya mengapa dia tidak bisa mempertahankan serangan mereka dengan lebih baik. Data kemudian memberitahu Naku bahwa mulai saat ini dia akan menjadi pengawalnya kemanapun dia pergi. Baji dengan berapi-api tidak menyetujui ide Data dan berkata bahwa dirinya yang akan pergi bersamanya. Tapi Data tidak merubah keputusannya dan bersikukuh untuk membuat Naku pergi kemanapun bersamanya. Data memberikan senjatanya kepada Naku dan berkata bahwa kini hidupnya berada di tangannya. Ana sendiri menyuruh anak buahnya yang lain untuk mengatur kremasi anak buahnya yang dihabisi oleh Data. Ana ingin Data dibawa kepadanya dalam keadaan sudah menjadi jasad. Mereka meyakinkan Ana bahwa itu akan menjadi tugas yang mudah karena sekarang Data akan selalu sendirian. Kala dan adik-adiknya bertanya kemana Data membawa Nakusha. Kala juga khawatir memikirkan kemana Data pergi. Beberapa saat kemudian, Data, Baji, dan Nakusha pulang ke rumah. Nakusha tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang dikatakan Data kepadanya tadi. Data memperhatikan Nakusha yang melamun dan menghinanya. Semua orang cemas karena Data tiba-tiba keluar rumah. Lela serta Ruk bertanya-tanya mengapa Nakusha memegang senjata. Data menyuruh semua orang mempersiapkan ruang tamu. Data mengatakan bahwa Ana sudah kembali dalam hidupnya. Data berkata bahwa pertarungan antara dirinya dengan Ana akan berakhir dengan kematian di salah satu pihak. Data pun menambahkan dengan nada kasar bahwa Nakusha akan melayaninya sebagai pengawal pribadinya mulai saat ini. Baji mengemukakan ketidaksetujuannya agar rencana Data di hadapan semua orang. Baji mencoba membuat Sahib menghentikan Data. Semua orang juga mencoba menghentikannya, tetapi Data tidak mengubah pendiriannya. Data memberitahu keluarganya kalau Baji akan tinggal di rumah dan memastikan keselamatan anggota keluarganya. Karena orang rendah seperti Ana tidak akan memegang prinsip dan pasti akan menyerang ke rumahnya juga. Aai menangis dan memohon kepada Data untuk tidak mengambil keputusan yang mengancam keselamatannya. Tetapi Data mengabaikannya. Data lalu mengajak Nakusha untuk ikut bersamanya dan akan diajari bagaimana cara menembak menggunakan senjata. Data membawa 2 botol di kedua tangannya dan menyuruh Nakusha menembak botolnya. Nakusha gemetaran memegang senjata di tangannya. Sahib dan yang lainnya terkejut dengan tindakan Data. Saking terkejutnya Nakusha menjatuhkan senjatanya. Data membentak Nakusha agar mengambil senjatanya. Nakusha pun membungkuk mengambil senjatanya. Data lalu berteriak agar Naku menembak botol di tangannya. Dengan tangan gemetar Nakusha mengarahkan senjatanya ke botol Data, tapi sedetik kemudian dilepaskannya senjata itu. Data kembali menghardiknya. Nakusha mengangkat senjatanya dan menembak dengan mata terpejam, tapi tembakan Naku tepat dengan mengenai botol-botol di belakang Data.
Data lalu mengomentari tembakan Nakusha, kemudian Data memecahkan botol yang dipegangnya menggunakan tangannya. Seluruh keluarga terkejut. Mereka melihat beberapa pecahan botol menancap di tangan Data dan membuatnya berdarah. Data mengambil pecahan botol yang menancap di tangannya. Nakusha hendak mendekat tapi Data melarangnya. Sisa satu botol dan Data menyuruhnya menembak lagi, tapi kali ini pun tembakan Nakusha meleset lagi dan Data kembali mengomelinya. Data kembali menyuruh Nakusha menembak botol di tangannya. Nakusha kembali memejamkan mata dan menembak terus-menerus, tapi tetap meleset. Data terus saja menyuruh Nakusha menembak botol di tangannya. Sahib menembak Data. Lela juga menyuruh Data menghentikan aksinya. Kishore, Baji, dan Rup juga mencoba menghentikan Data, tapi Data membentak mereka semua. Data kembali menyuruh Nakusha. Naku mengarahkan senjatanya kepada Data. Kishore, Lela, dan yang lain menyuruh Nakusha untuk tidak melakukannya. Kala berlari ke hadapan Naku hingga membuat dirinya sendiri yang terkena tembakan di lengannya. Data terkejut dan begitu juga dengan yang lain. Mereka lalu berkerumun mengelilingi Kala. Data menatap tajam pada Nakusha lalu Data berteriak menyuruh Baji memanggil dokter. Dokter merawat Kala dan membalut luka tembakan di lengannya. Dokter lalu berbicara kepada Data mengenai kondisi Kala. Setelah itu dokter beranjak pergi. Kishore pun menangisi Kala. Kala tersadar dan mengeluhkan lengannya. Dia lalu melihat Data dan menggenggam tangannya. Data bertanya mengapa dia mengambil resiko untuk menyelamatkannya. Kala menjawab bahwa dirinya siap meregang nyawa untuk kebahagiaan Data. Kala mulai menangis dan berpura-pura menjadi saudara yang baik. Sahib meminta Data berjanji untuk tidak melakukan hal yang gila lagi. Data pun berjanji dan beranjak pergi. Dengan emosi Data ke kamar dan mengingat janjinya kepada Sahib. Data teringat bagaimana Kala tertembak tadi dan Data bergumam bahwa dirinya sangat membenci Nakusha dan tidak akan pernah memaafkannya. Nakusha sendiri memegang senjatanya dan teringat apa yang terjadi tadi. Nakusha menjatuhkan senjatanya dan mulai menangis. Naku menatap tangannya dan kemudian membenturkannya kepada dinding. Tangan Nakusha mulai berdarah dan dindingnya pun mulai berwarna merah. Nakusha terus teringat bagaimana dirinya tadi menambek Data. Naku bersimpuh dan menangis pada dewa serta bertanya berapa banyak lagi hukuman yang akan diterimanya. Aayi menemuinya dan menghentikannya. Tangan Nakusha yang terus dibenturkan pada dinding. Kala berkumpul dengan adik-adiknya. Adik-adik Kala bertanya mengapa dia memilih untuk tertembak. Kala menjawab bahwa itu menyakitkan, tapi jika tembakan itu mengenai Data, maka itu akan berakibat buruk. Lela bertanya mengapa tiba-tiba dia peduli dengan Data. Kala bertanya apakah mereka pikir peluru itu benar-benar menyakitinya. Lela lalu mulai mengingat apa yang terjadi dan mencoba mencari tahu apa yang Kala maksud.